Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 berjudul Kerelaan Memikul Salib. Firman Tuhan diambil dari kitab Markus 15 ayat 20-24 dan kitab Roma 16 ayat 13. Sekali lagi, kitab Markus 15 ayat 20-24 dan kitab Roma 16 ayat 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh mendapati apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 15 ayat 20-24 dan Roma 16 ayat 13. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Markus 15 ayat 20-24. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Kitab Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, berikut ada beberapa pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan. Yang pertama, siapakah Simon orang Kirene? Yang kedua, bagaimana respon Simon orang Kirene ini ketika dipaksa memikul salib Yesus? Dan yang ketiga, menurut Sobat WB, apakah Simon orang Kirene mengalami perjumpaan dengan salib Kristus? Sobat WB, Simon orang Kirene dikatakan baru saja tiba di Yerusalem dari perjalanan luar kota ketika Yesus dibawa keluar jalan untuk disalibkan. Simon bisa jadi tidak mengetahui apa yang terjadi tentang Yesus ketika ia melihat keramaian yang berlangsung. Namun sesaat kemudian ia dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Simon dipaksa untuk menggantikan memikul salib, mungkin di saat Yesus sudah mulai kelelahan, kesakitan, terhuyung-huyung, terjatuh berkali-kali dan sulit untuk berjalan kembali. Namun ketidakmengertian dan kesediaannya untuk memikul salib mengubah cara pandang dan hidupnya akan salib Kristus. Sobat WB, bukan suatu kebetulan Simon berada di saat peristiwa Yesus memikul salib di jalan. Namanya tercatat dalam Alkitab membuktikan bahwa kesediaannya adalah sebuah teladan ketaatan bagi kita. Salib yang dipikul Simon orang Kirene merupakan anugerah yang ia terima. Melalui pikul salib, ia mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus. Cara pandang melihat salib Kristus mengubah hidupnya dan keluarganya. Ketika Markus menuliskan dalam sebuah nas,
Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Markus mengenal Alexander dan Rufus. Artinya, anak-anak Simon adalah murid Kristus, rekan pelayanan para rasul. Dalam kitab Roma 16 ayat 13 disebutkan juga nama Rufus dan ibunya adalah rekan pelayanan Paulus. Sobat WB, mungkin kita pernah harus memikul salib karena terpaksa dan meresponinya sambil bersungut-sungut. Namun hari ini kita belajar dari kisah Simon orang Kirene bahwa kerelaan memikul salib adalah sebuah kasih karunia. Memikul salib mengubah cara pandang kita untuk mengalami kasih Kristus. Tuhan justru menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat pikul salib. Dan tidak ada peristiwa yang kebetulan. Tuhan akan memberi kita kekuatan, pengertian, membawa kita bertumbuh serupa Kristus dan menjadi teladan bagi orang sekitar kita. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau belajar memikul salib. Apapun proses kehidupan yang kami jalani Tuhan, biarlah itu mengubah cara pandang kami untuk kami boleh mengalami kasih Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu sendiri, kami butuh tangan kasih-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memikul salib mengubah cara pandang kita untuk mengalami kasih Kristus.